warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuliani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sleman dari SD Negeri Karangbumi. Kali ini saya akan menyampaikan garis besar koneksi antar materi dari modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik berbasis coaching dengan modul sebelumnya, yaitu modul 2.1 dan 2.2. Yang pertama, apa itu coaching? Coaching adalah teknik memberikan pertanyaan yang dapat memantik klien untuk mengemukakan masalahnya dan mendapatkan ide dan solusi dari pemikirannya sendiri. Pertanyaan pemantik akan disampaikan oleh coach kepada coachee atau klien. Sesi coaching diperlukan minimal 2 orang, yaitu coach sebagai pemantik pertanyaan dan coachee sebagai klien. Teknik coaching memiliki 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif. Yang kedua, kompetensi dalam menerapkan alur tirta. Ketiga, kompetensi dalam mengemukakan pertanyaan berbobot atau mengemukakan pertanyaan terbuka. Coaching memiliki sebuah alur yang disebut dengan alur tirta. Yang pertama, T atau tujuan. Yang kedua, I, identifikasi masalah. Yang ketiga, R atau rencana aksi. Dan yang keempat, TA atau tanggung jawab. T, pertanyaan yang disampaikan oleh coachee harus fokus pada tujuan. Kedua, I atau identifikasi. Pertanyaan yang dilontarkan oleh coach harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coachee, sehingga coachee dapat menggali masalahnya sendiri dengan bantuan seorang coach. Yang ketiga, R atau rencana aksi. Coach harus fokus memberikan pertanyaan yang berbobot atau terbuka, sehingga coachee dapat mengemukakan atau mengeksplorasi dirinya, baik dalam memahami masalah dan dalam menemukan solusi dari permasalahan. Yang keempat atau TA atau tanggung jawab. Coachee dipancing menjawab kapan rencana aksi akan dilakukan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana indikator keberhasilannya. Berikutnya tentang prinsip dasar sesi coaching. Ada 3, yaitu yang pertama, present atau kehadiran penuh. Seorang coach harus menyimak klien atau coachingnya dengan kesadaran penuh. Dia fokus kepada ekspresi seorang klien dengan gerak-gerik tubuh atau dapat dengan cara mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kedua, yaitu prinsip kemitraan. Seorang coach harus dapat membangun rasa kepercayaan dari kliennya atau dari seorang coachee, menggali ide dari coachee. Teori yang kedua, yaitu supervisi akademik berbasis coaching, adalah supervisi dalam dunia pendidikan yang menggunakan prinsip dan kompetensi coaching yang memiliki tujuan untuk memajukan iklim sekolah yang merdeka dengan memberdayakan tenaga pendidikan dan siswa. Dalam sesi supervisi akademik berbasis coaching, nantinya akan dilakukan 3 tahap, yaitu tahap pertama, pra-supervisi atau sebelum mengobservasi. Yang kedua, tahap supervisi atau tahap pengamatan atau observasi. Dan tahap yang ketiga adalah pasca supervisi atau setelah diamati. Tahap pra-supervisi, yang pertama, supervisor akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik pengamatan. Kemudian supervisor juga akan menanyakan apa harapan dari coach, menanyakan apa saja kompetensi yang akan dikembangkan oleh seorang coach, juga menyampaikan bahwa akan mengamati coach. Pada tahap supervisi atau tahap pengamatan, supervisor akan menggunakan rubrik pengamatan untuk mengamati apakah coach sudah melakukan sesi coaching menggunakan alur tirta atau menggunakan prinsip dasar coaching, yaitu kemitraan, present atau kesadaran penuh, dan yang ia dapat menggali ide dari coachee. Kemudian setelah selesai tahap pengamatan, maka supervisor akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca supervisi. Dalam tahap pasca supervisi ini, supervisor akan menanyakan penilaian diri dari coach. Coach diminta untuk menilai dirinya sendiri bagaimana proses coaching dilakukan.
Yang kedua, supervisor akan menyampaikan hasil pengamatannya, penguatan, dan memberikan umpan balik berdasarkan rubrik yang dia amati. Dan yang ketiga, menanyakan coach apakah kompetensi yang ingin dikembangkan sudah tercapai, kemudian menanyakan bagaimana perasaan seorang coach setelah disupervisi, dan yang terakhir menanyakan rencana ke depan dari coach. Setelah sesi pemaparan teori, yang kedua saya akan melakukan refleksi dari sesi coaching yang kemarin saya lakukan. Sesi coaching kemarin saya lakukan dalam ruang kolaborasi, yang mana saya sudah dapat melakukan sesi coaching menggunakan alur Tirta, yaitu fokus pada tujuan, mengidentifikasi masalah menggunakan pertanyaan yang terbuka, menanyakan rencana aksi, kemudian fokus kepada tanggung jawab dari coachee, yaitu menanyakan kapan akan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja indikator keberhasilannya. Sedangkan untuk refleksi yang kedua dari sesi supervisi akademik berbasis coaching, dalam demonstrasi kontekstual, kemarin saya sudah menerapkan dengan rekan sejawat, yang mana hasil refleksi saya adalah saya sudah menerapkan 3 tahapan supervisi akademik, tetapi kelemahan saya belum bisa fokus karena merasa rekan saya adalah orang yang saya kenal, dan saya sadar bahwa kegiatan saya direkam sehingga beberapa kali terlihat saya seperti menahan tawa, kurang serius dalam mendalami sesi supervisi akademik. Pada sesi ruang kolaborasi dalam sesi coaching, saya juga merasa memiliki kelemahan, yaitu saya belum terbiasa mengemukakan pertanyaan yang berbobot, sehingga jawaban dari klien adalah jawaban yang benar-benar mendapatkan ide baru yang lahir dari klien itu sendiri. Terkaitan antar modul, apa yang sudah saya terapkan dari modul ini, yaitu modul 2.3, apabila dikaitkan dengan modul sebelumnya, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang coach, saya dapat menggali pengalaman rekan yang ingin memvariasikan pembelajaran di kelasnya, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, mengingat kebutuhan murid yang berbeda. Sedangkan apabila dikaitkan dengan modul 2.2 tentang pengembangan kompetensi sosial emosional, sebagai seorang coach harus memahami kesadaran diri, sebagai apa ia berperan. Coach juga harus mampu memanajemen diri, misalnya saat akan melontarkan pertanyaan. Coach harus mampu melontarkan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengeksplorasi ide dari klien, tidak menyela, tidak menjudge, atau terkesan menggurui klien. Pemilihan pertanyaan yang berbobot juga dapat dikaitkan dengan kompetensi pemilihan keputusan yang bertanggung jawab, yang mana kompetensi itu ada pada modul 2.2. Kemampuan itu juga dikaitkan dengan kemampuan mendengarkan aktif, dan kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam kemampuan berinteraksi dan kesadaran sosial. Apabila dikaitkan dengan pengembangan kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kompetensi dalam memahami sesi coaching ini sangat diperlukan, mengingat seorang pemimpin pembelajaran yang berkiblat pada cita-cita Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan mengajar, seorang pemimpin harus mampu mengembangkan ide yang lahir dari rekan guru tanpa pemimpin terkesan menggurui, mengatur, mencari kesalahan, atau hanya fokus menilai tanpa menggali pengalaman dan rencananya ke depan. Seorang pemimpin yang baik perlu melatih bagaimana teknik coaching demi meningkatkan iklim positif yang berbasis merdeka belajar. Sebelum menjadi seorang pemimpin, guru juga dapat melatih kemampuannya itu bagaimana berbicara kepada murid, bagaimana menggali masalah, dan bagaimana meminta siswa untuk dapat menemukan solusinya sendiri. Tentunya hal itu tidak bisa instan, harus dilakukan terus-menerus dari seorang guru untuk dapat mencapai kompetensi coaching dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih.